Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai tentang masalah pokok ekonomi. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Ana Listiani Nurum. Bisa dipanggil Bu Ana. Langsung saja materi akan saya jelaskan. Perekonomian Indonesia disesuaikan dengan ideologi kepribadian bangsa, yaitu kegiatan ekonomi yang dilakukan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Indonesia mengalami perubahan sistem ekonomi, yaitu pada tahun 1950 sampai 1959. Indonesia menggunakan sistem ekonomi liberal, dan pada tahun 1959 sampai tahun 1966 Indonesia menggunakan sistem ekonomi etatisme, dan yang terakhir pada tahun 1966 sampai tahun 1998 Indonesia menggunakan sistem demokrasi yang berlaku sampai tahun sekarang. Adapun sistem ekonomi Indonesia yang diterapkan dan dicantumkan pada perundang-undangan, yaitu pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Sistem ekonomi yang dirumuskan sebagai berikut. 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdiri di atas asas kekeluargaan, dan yang kedua, cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, ada bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran masyarakat. Dan di sini ada pun ciri-ciri dari sistem perekonomian Indonesia, yaitu sesuai dengan perkembangan dan ideologi bangsa. Yang kedua, berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Yang ketiga, mengutamakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang keempat, ada kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dan yang kelima, ada sumber daya ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak yang dikuasai oleh negara. Dan yang keenam, ada penggunaan sumber daya ekonomi harus berorientasi pada kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Dan yang terakhir, ada fakir miskin dan anak-anak terlantar yang dipelihara oleh negara. Dan yang terakhir, ada faktor negatif yang dapat mengancam penerapan sistem perekonomian Indonesia. Yang pertama, ada sistem free fixed liberalisme, yaitu sistem persaingan bebas yang saling menghancurkan dan dapat menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain. Dan yang kedua, ada sistem etatisme, yaitu sistem yang lebih mementingkan negara daripada rakyatnya sendiri, di mana negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan serta mendesak daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara. Dan yang ketiga, ada persaingan tidak sehat dan pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat. Setelah materi ini, saya akan memperlihatkan video tentang materi yang sudah saya jelaskan, yaitu tentang perekonomian Indonesia.
Ketimpangan ekonomi adalah salah satu dari 4 masalah ekonomi nasional yang dikemukakan 100 ekonom yang berdiskusi dengan Presiden Joko Widodo pada Sarasehan yang diselenggarakan Desember 2016 lalu. Hasil dari pertemuan itu dirangkum dalam buku berjudul Menuju Ketangguhan Ekonomi, Sumbang Saran 100 Ekonom Indonesia yang diluncurkan di Menhol Bursa Efek Indonesia, Jakarta. Ketimpangan ekonomi diantaranya disebabkan pengembangan kualitas sumber daya manusia yang tidak merata di setiap daerah. Ini berimbas pada ranking Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Indonesia yang menempati ranking 113, berada jauh di bawah Malaysia dan Turki. Di sisi lain, pembangunan ekonomi nasional juga harus sejalan dengan kebijakan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Sebab, satu kebijakan akan berdampak pada kebijakan yang lainnya. Contoh misalnya, ya, pemerintah ingin membangun infrastruktur. Habis-habisan digenjot uangnya dari APBN. APBN ngambil dari pajak. Pelaksanaannya penunjukan langsung BUMN. Ya, uangnya pinjam dari bank pemerintah. Modalnya diambil dari APBN. Ya. Satu sisi good, karena infrastruktur akan terbangun dengan cepat. Tapi di sisi lain ada yang dikorbankan. Ya. Dengan pajak ditarik habis-habisan, ya, maka akibatnya terjadi konstruksi ekonomi. Konstruksi ekonomi akhirnya daya belinya turun. Selain masalah kesenjangan ekonomi, ekonom masih mencatat 3 masalah ekonomi lainnya, yakni persoalan fiskal, peningkatan produktivitas nasional, dan persoalan likuiditas perekonomian. Mardotila, Jakarta. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Dan bila ada yang ditanyakan atau ada kurangnya, kalian bisa menanyakan ke nomor WhatsApp Ibu. Dan untuk tugas, saya akan memberikan sesuai dengan materi yang sudah saya jelaskan melalui video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.